usia 20 hingga 30 tahun. Sering disebut sebagai masa emas kehidupan. Tapi di balik semangat muda dan harapan, tersimpan kegelisahan yang dalam. Ketakutan akan masa depan, tekanan sosial, beban finansial, dan krisis identitas. Apakah ini hanya perasaan sesaat, atau pertanda bahwa satu generasi sedang tenggelam dalam kecemasan kolektif? Quarter life crisis dan pencarian identitas. Usia 20-30 tahun sering disebut masa emas, tapi bagi banyak anak muda, ini justru masa penuh kebingungan. Mereka berada di antara belum sepenuhnya dewasa, tapi tak lagi remaja. Dalam psikologi, ini disebut emerging adulthood, masa eksplorasi dan transisi besar dalam hidup. Di fase ini muncul fenomena quarter life crisis, QLC. Perasaan cemas, takut tertinggal, dan bingung arah hidup. Lulus kuliah tapi belum kerja tapi tidak yakin jalurnya. Ditambah tekanan sosial. Kapan mapan? Kapan nikah? Media sosial memperburuk keadaan. Mereka melihat pencapaian orang lain, membandingkan diri sendiri, lalu merasa tidak cukup. Padahal realita orang lain belum tentu seindah yang tampak. Tapi krisis ini bukan tanda kegagalan. Justru ini momen penting mengenal diri. Momen untuk jujur pada pertanyaan. Apa yang sebenarnya aku inginkan? Para psikolog menyarankan refleksi, bukan panik. Setiap orang punya waktunya sendiri. Tak perlu terburu-buru memenuhi ekspektasi. Yang penting, memahami langkah hidup sesuai jati diri, bukan sekadar ikut arus. Quarter life crisis bukan akhir, tapi awal perjalanan menemukan makna hidup. Ketakutan finansial dan generasi sandwich. Bagi generasi muda Indonesia, uang adalah sumber kecemasan utama. Biaya hidup makin tinggi, harga rumah tak terjangkau, dan gaji stagnan. Banyak dari mereka kerja penuh waktu, tapi masih sulit menabung, apalagi berinvestasi. Kenyataan makin rumit, karena banyak yang menjadi bagian dari generasi sandwich. Harus membiayai diri sendiri, sekaligus membantu orang tua atau adik-adiknya. Setiap bulan gaji terbagi untuk kebutuhan keluarga, bukan hanya pribadi. Tekanan sosial juga menambah beban. Harus terlihat sukses, harus punya penghasilan besar, harus bisa membalas budi. Akibatnya, banyak yang hidup dari gaji ke gaji, bahkan mulai mencari jalan pintas, pinjaman online, kerja berlebihan, atau investasi tanpa edukasi. Di sisi lain, gaya hidup media sosial turut mempengaruhi. Mereka merasa harus ikut tren, gadget terbaru, nongkrong di kafe liburan, padahal tabungan tipis, kecemasan tumbuh, takut tak bisa mandiri, takut tak punya masa depan yang aman. Namun di balik itu ada harapan. Edukasi finansial mulai menjamur. Semakin banyak anak muda belajar menabung, mengatur cash flow, dan membangun keamanan finansial pelan-pelan. Tak mudah memang, tapi kesadaran itu sudah tumbuh. Bertahan hidup di usia 20-an bukan soal kaya cepat, tapi soal bertahan dengan cerdas, demi diri sendiri dan keluarga. Hubungan, pernikahan, dan rasa kesepian. Di usia 20-an, pertanyaan kapan nikah terdengar di mana-mana. Tekanan dari keluarga, lingkungan, bahkan media sosial membuat banyak anak muda merasa terdesak. Padahal, tak semua orang siap menikah. Secara emosional, finansial, atau bahkan mental. Bukan cuma soal menikah, ketakutan terbesar generasi ini adalah membangun hubungan yang stabil. Banyak yang takut gagal, takut diselingkuhi, atau justru takut mengulang pola hubungan orang tuanya yang dulu penuh konflik. Lebih ironis lagi, generasi ini adalah generasi paling terhubung secara digital, tapi juga paling kesepian. Media sosial memberi ilusi keintiman, padahal banyak dari mereka kesulitan membangun koneksi emosional di dunia nyata. Sebagian akhirnya memilih untuk sendiri, bukan karena anti hubungan, tapi karena belum pulih dari luka lama, atau takut membuka diri, atau merasa belum layak dicintai. Tekanan sosial, harapan keluarga, dan ketakutan pribadi bercampur jadi satu. Dan bagi banyak anak muda, hubungan tak lagi soal cinta, tapi soal kecemasan, ekspektasi, dan rasa takut ditinggalkan. Di tengah hiruk-pikuk tentang kapan menikah, banyak yang diam-diam bertanya, apakah aku layak dicintai dan mencintai? Kesehatan mental, dan krisis diam-diam. Semakin banyak anak muda Indonesia yang tersenyum di luar, tapi hancur di dalam. Mereka datang ke kantor, ke kampus, berkumpul di kafe, tapi pulang dengan pikiran yang berat. Itulah realitas kesehatan mental usia 20-30 tahun. Quarter life crisis bukan sekadar istilah keren. Ini nyata. Ini perasaan terjebak, bingung, takut gagal, dan ragu dengan semua keputusan hidup. Di usia saat seharusnya sudah mapan, banyak dari mereka merasa tersesat. Ada yang mulai cemas tanpa alasan. Ada yang mulai menarik diri. Ada pula yang merasa hampa meski sedang bersama banyak orang. Ironisnya, ketika ingin meminta bantuan, stigma muncul. Takut dikira lemah, takut dicap gila, takut jadi bahan omongan keluarga.
Banyak akhirnya memilih diam, menyembunyikan luka di balik filter Instagram. Padahal, generasi ini sadar pentingnya kesehatan mental. Tapi lingkungan belum sepenuhnya siap menerima mereka. Mereka tak butuh dikasihani, mereka butuh didengar, tanpa menghakimi, tanpa meremehkan. Karena dalam dunia yang terus bergerak cepat, kadang satu pelukan, satu kalimat, nggak apa-apa kalau belum tahu arah, bisa menyelamatkan seseorang dari tenggelam dalam pikirannya sendiri. Dunia yang tak menentu, masa depan yang membingungkan. Bahkan setelah mereka berjuang menyusun hidup secara pribadi, generasi muda Indonesia tetap harus berhadapan dengan ketakutan yang jauh lebih besar. Dunia yang terus berubah dan terasa tak terkendali. Perubahan iklim, krisis politik, ketidakpastian ekonomi global, pandemi, perang, semua ini tak lagi jauh. Dampaknya terasa di gaji yang tak naik, harga yang makin mahal, dan rasa tidak aman yang menghantui tiap rencana hidup. Bagi sebagian, ini menciptakan eco-anxiety, kecemasan terhadap masa depan bumi. Bagi yang lain muncul distrust, pada pemerintah, institusi, bahkan masa depan itu sendiri. Dan di tengah semua itu, media sosial justru memperparah. Algoritma menjejalkan konten-konten menakutkan. Membuat yang awalnya hanya khawatir menjadi panik. Membuat yang awalnya ingin tahu, jadi tak mau tahu apa-apa lagi. Informasi datang seperti gelombang tanpa henti. Tapi yang tersisa hanyalah rasa lelah, bingung, dan tidak tahu harus percaya siapa. Ketika dunia tidak memberi kepastian, mereka mulai bertanya, untuk apa semua ini? Dan disitulah krisis berikutnya muncul. Bukan hanya tentang penghasilan atau pernikahan, tapi tentang makna hidup itu sendiri. Ketakutan yang wajar, tapi tak boleh membeku. Ketakutan generasi muda Indonesia bukanlah hal remeh, ia tumbuh dari tekanan yang datang bersamaan. Beban ekonomi, tuntutan sosial, krisis iklim, dan dunia kerja yang terus berubah. Ini bukan sekadar anak muda baper, melainkan respons terhadap realitas yang kompleks dan melelahkan. Tapi di balik semua itu ada satu hal yang pasti. Mereka belum menyerah. Banyak dari mereka mulai belajar mengelola uang sendiri, mencari bantuan profesional untuk kesehatan mental, hingga menyuarakan isu-isu penting yang dulu dianggap tabu. Mereka membangun komunitas, saling menguatkan, dan perlahan mendefinisikan kesuksesan dengan cara yang baru. Mereka sadar, hidup ini bukan lomba, tapi perjalanan, dan tiap orang punya waktunya masing-masing. Generasi ini bukan generasi lemah. Mereka generasi yang gelisah, tapi juga paling sadar. Mereka bukan takut karena tak mampu, tapi karena terlalu banyak yang mereka pikirkan, dan terlalu sedikit yang mereka percayai. Di tengah hiruk-pikuk media sosial, berita global, dan tuntutan hidup yang seolah tak ada habisnya, generasi ini terus berjalan, pelan, kadang ragu, tapi tak pernah benar-benar berhenti. Jika kamu berada di usia 20-30-an dan merasa sendirian dalam kegelisahanmu, percayalah, kamu tidak sendiri. Ada banyak yang merasakan hal serupa, dan mungkin sudah waktunya kita mulai bicara. Bukan untuk mencari jawaban instan, tapi untuk saling memahami. Karena langkah pertama untuk keluar dari ketakutan adalah menyadari bahwa kita tak berjalan sendirian. Jika kamu merasa video ini menggambarkan perasaanmu, kamu bisa bantu teruskan cerita ini. Mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang butuh mendengarnya juga.